Halo guys, David di sini dan kali ini saya mau kasih 10 alasan soal kenapa merek Samsung itu lebih baik dari merek HP lain. Video yang agak beda ya. Ya, soalnya video ini keinspirasi dari channel Linus Tech Tips yang ngebahas soal keunggulan tiap sistem operasi. Pertama dia bahas apa bagusnya Windows, terus gantian bahas soal Mac OS. Saya jadi pengen bikin juga, tapi kali ini ngebahas merek HP. Buat ngebuktiin kalau tiap merek pasti ada unggulnya. Yang pertama kita mulai dari yang mudah dulu aja, Samsung. Nanti brand lain juga dapat, Anda bisa tulis di kolom komen. Mau bahas brand apa buat episode keduanya. Brand apapun oke ya, asal masih aktif jualan di Indonesia. Jadi kalau Anda mintanya saya ngebahas Asia Hidayah, ya susah juga. Oke, jadi alasan pertama kenapa Samsung lebih baik dari merek HP lain adalah One UI. Tiap saya compare HP Samsung sama merek lain, di kolom komen pasti ada yang bilang kalau alasan mereka pilih Samsung karena mereka suka aja sama tampilan antar mukanya yang kelihatan simple kayak gini, terus kayak gampang dipakai gitu, intuitif, enteng, enak dilihat lah, dan saya setuju banget. Pas kita lagi lihat-lihat aplikasi, ikonnya jelas nunjukin fungsinya apa. Pas kita lagi buka setting, pembagian fungsinya rapi. Pas kita lagi buka kamera, jelas juga fitur apa aja yang bisa kita mainin. Pas kita buka quick action toggle, tombol-tombol pas kita swipe layar bagian atas itu, semua fungsinya udah berjejer rapi. Asiknya lagi, One UI ini bisa kita nikmatin di semua HP Samsung, dari yang levelnya paling tinggi sampai yang paling rendah. Arti One UI-nya beneran kerasa lah, satu UI buat semuanya. Dari yang dompet tebel, tipis, mau yang awam soal HP, mau yang udah pengalaman, mau anak muda, orang dewasa, orang tua, semuanya bisa nyaman pakai UI ini. Saya jadi penasaran sama One UI 2 yang udah diumumin Samsung dan harusnya bakal segera bisa kita nikmatin. Ngomong-ngomong soal 2, alasan kedua kenapa Samsung lebih baik adalah aplikasi bawaannya yang nawarin banyak layanan ekstra. Di sini saya bukan ngomongin aplikasi kayak voice recorder, my files, internet, atau kalkulator gitu-gitu ya. Kalau itu merek lain juga ada. Di Play Store juga banyak alternatifnya. Di sini saya lebih omongin soal aplikasi bawaan yang nggak ada gantinya, khusus Samsung. Contohnya Samsung Gift, buat Anda yang doyan hunting promo atau diskonan, atau yang seneng ngantri-ngantri gratisan gitu, aplikasi ini bisa jadi tongkrongan harian Anda, soalnya promonya lumayan banyak, terutama buat yang suka makan-makan. Terus ada Samsung Pay juga, layanan dari Samsung yang bikin kita lebih cepat ngakses duit digital kita, kayak dari Dana. Samsung juga udah umumin kalau mereka bakal nambahin GoPay ke dalamnya. Oh ya, mumpung lagi ngomongin GoPay, Anda udah tahu belum kalau kita bisa beli tema di Samsung pakai GoPay? Mantep banget. Terus masih ada Samsung Member, aplikasi di mana para pengguna Samsung bisa ngumpul buat share-share berita, tips, foto. Pokoknya kayak tempat pengguna Samsung ngumpul lah, komunitas banget. Saking seriusnya Samsung sama komunitas ini, Samsung waktu itu sampai pernah nerbangin beberapa anggotanya buat pergi ke acara launching di luar negeri. Kayak pas ke Thailand kemarin buat launching Galaxy A80, A80, yang ada Blackpink-nya itu loh. Masih ada lagi aplikasi lain kayak S-Lime, Samsung Global Goals, tapi ketiga itu yang buat saya paling nunjukin kalau aplikasi buatan Samsung itu udah kepoles dengan baik. Alasan ketiga, ekosistem. Yap, kalau Anda punya HP Samsung, Anda bakal dimanjain sama gadget-gadget pelengkap dari Samsung juga. Kayak in-ear monitornya Samsung, ada Galaxy Buds, ada Icon X, terus ada Galaxy Watch, ada Galaxy Watch Active, ada Galaxy Fit, ada yang Fit E. Pilihannya banyak aja dan otomatis harganya juga bisa lebih beragam. Dari yang basic sampai premium pun ada. Jenis casingnya juga banyak banget buat HP Samsung. Mulai dari yang standar sampai yang bisa kelap-kelip kayak gini pas ditaruh di atas meja. Kayak semua vendor itu pengen bikin casingnya Samsung lah. Kalau Anda tipenya pengen manfaatin teknologi banget, levelnya udah lebih dari sekedar aksesoris, HP-HP kelas atas Samsung bisa dikonekin ke komputer pakai teknologi DeX. Bahkan buat dikonekin ke MacBook pun bisa. Ya, kalau kita mau omongin lebih jauh lagi, nggak sekedar aksesoris HP atau komputer, Samsung juga punya Smart TV, AC yang smart, kulkas smart, yang bakal paling nyaman kalau dikendaliin pakai HP Samsung. Ngomong-ngomong soal kulkas pintar, bukan, HP Samsung, kita fokus ke HP-nya aja, walaupun kulkasnya kayaknya menarik sih. Alasan keempat kenapa Samsung itu lebih baik dari merek yang lain adalah lini HP-nya itu
rapi, jelas tingkatannya. Orang awam yang ngelihatnya pun ngerti, soalnya levelnya urutan. Semakin tinggi angka berarti semakin bagus. A10, A20, A30, A50, A70, A80. Kalau ada huruf S berarti versi yang lebih baru dari yang nggak ada S. Terus M juga gitu kan, M10, M20, M30. Kalau ada S berarti lebih baru. Bedanya seri M sama seri A itu mereka saling lengkapin aja. Kalau angkanya sama berarti levelnya mirip-mirip lah. Dan tentu aja Anda udah tahu seri S sama Note kan? Semakin tinggi angkanya berarti generasinya semakin baru. Sesimpel itu. Seri S buat yang nyari HP terbaik Samsung yang flagship. Seri Note itu mirip sama seri S, tapi ada tambahan S Pen. Saling kasih alternatif lah. Dulu Samsung nggak serapi ini loh. Sampai saya sempet bingung gitu. Ada Galaxy J Pro, J Prime, J Plus. Itu apaan? Berantakan banget rasanya. Kalau sekarang udah rapi banget. Pas saya bilang A20s, A30s, orang pasti langsung ngeh kalau A30s di atasnya A20s. Mau dari spek atau harga, A30s lebih tinggi. A50s juga lebih tinggi dari A30s. Oh ya, ngomong-ngomong soal A50s, HP ini saya jadiin contoh buat alasan kelima ya, soal kenapa merek Samsung itu lebih baik. Karena HP kelas menengahnya udah lumayan serem, khususnya A50s ini, yang saya rekomenin banget di video reviewnya. Dari soal performa, udah kenceng banget, game berat kayak PUBG M aja udah bisa smooth ekstrim. Masih belum banyak ada HP sekelas yang bisa ngasih performa yang sama sih. Kalau main PUBG M aja udah smooth, apalagi game kayak Free Fire kan. Mau di setting apapun juga lancar jaya lah. Di sini banyak nggak ya yang main Free Fire? Harusnya lumayan rame, karena game ini banyak turnamennya loh ternyata. Selain performa, Galaxy A50s juga punya desain yang cakep, elegan, ramping. Terus baterainya juga bisa lumayan gede sampai 4000 mAh. Layarnya AMOLED, punya NFC, pakai USB Type-C. Kalau ditanya seri A apa yang paling worth it, saya bakal jawab Galaxy A50s. Buat harga 4 jutanya udah mantap. Tapi harga 4 juta yang dikasih tahu Samsung pas launchingnya kurang bisa dijadiin patokan sih. Ini alasan ke-6 kenapa Samsung itu lebih baik dari yang lain. Harga pasaran mereka biasanya di bawah harga yang diomongin Samsung pas launching. Itu luar biasa sih. Biasanya kan kalau brand ngomong segini ya di pasaran segini. Kalau Samsung malah lebih murah. Mereka bilang A50s yang RAM 4GB internal 64 itu harganya 4,099 juta. 4,1 juta lah. Di pasaran taunya 3,5 juta. Yang A50s RAM 6GB internal 128 katanya 4899 atau 4,9. Di pasaran taunya 4,3 juta. Itu mantep banget sih, dan saya rasa nggak bakal ada yang protes lah. Saya juga jarang dengar orang protes soal build quality-nya Samsung atau keawetan HP-nya. Ini jadi alasan ke-7, durability, ketahanan. Kalau ini sih bukan saya yang simpulin sendiri ya, tapi pengalaman dengerin banyak orang cerita soal HP Samsung mereka yang udah dipakai sejak kapan tahun gitu, dan sampai sekarang fungsinya masih bagus banget. Saya sendiri sampai sekarang ada nyimpen A5 2016, A5 2016. Itu buat saya salah satu HP terbaik di masanya sih. Waktu itu jadi daily driver juga. Sekarang fungsinya juga masih bagus banget. Ya entahlah, huruf A sama angka 5 itu di HP Samsung kayak keren aja. A5 2017 juga keren. Kalaupun Anda lagi sial, mungkin kedapatan unit yang ketahanannya nggak sebagus unit yang lain, karena nggak ada satu merek pun yang ngejamin produknya di pasaran bakal perfect semua ya, mau HP, mobil, produk apapun. Nah, di sanalah service center Samsung bakal siap ngelayanin Anda. Ini alasan ke-8 dan saya pede banget buat bagus-bagusin, soalnya pengalaman saya sendiri positif sih. Saya pernah 3 kali ke service center Samsung dan hasilnya positif semua. Yang pertama buat ngebuka kunci layar Galaxy Tab yang saya lupa passwordnya, atau temen, itu pinjaman temen sih dan saya lupa passwordnya. Terus ya saya yang ngurus gitu. Nggak sampai sejam ditinggal udah beres lah, saya tinggalin makan waktu itu. Terus yang kedua pas gear icon X saya mati sebelah diganti baru. Gratis, katanya spare partnya jarang, terus unit yang rusak juga jarang, jadi mereka solusinya ganti baru aja, kelar. Kalau kasus yang terakhir bukan barang kecil sih, waktu itu saya benerin TV, saya bawa ke service centernya, katanya prosesnya sekitar berapa hari gitu, biayanya diupdate lewat telepon karena memang udah lewat masa garansi, udah bertahun-tahun, dan ternyata kelarnya lebih cepat dari perkiraan. Yang TV itu saya servisnya di Palembang ya, jadi bukan service center Jakarta aja yang bagus. Kalau Anda punya pengalaman bagus atau pengalaman buruk soal service center Samsung, boleh banget ditulis di bawah. Alasan ke-9, inovasi. Sadar nggak sadar, Samsung ini
Salah satu brand yang bisa nentuin arah dunia smartphone ke depannya sih. Kayak dulu pas Samsung kenalin Galaxy Note, banyak yang ngatain kalau HP gede itu nggak guna lah, terlalu berlebihan. Sekarang semuanya malah kayak udah ngelupain HP compact, lomba-lomba gedein layar. Terus layar Super AMOLED juga pertama kali dikenalin lewat HP Samsung Galaxy S tahun 2010. Layar yang lengkung juga pertama kali dikenalin oleh Galaxy Edge. Belum lama ini juga ada HP Galaxy Fold yang bisa dilipat dan udah dijual dan bisa dipakai dengan nyaman oleh yang punya. Mungkin ada banyak inovasi lain ya yang dibikin Samsung, tapi yang paling saya ingat ya yang saya barusan sebutin itu sih. Alasan terakhir yang ke-10, yang ini karena ada hubungannya sama Indonesia. Samsung punya pabrik di Indonesia, di Cikarang. Kalau soal ini mungkin brand lain sama-sama udah punya pabrik juga ya di Indonesia. Tapi nggak banyak kan brand yang konsisten datengin flagship mereka ke Indonesia dan ngerakitnya juga di Indonesia dan cepat lagi. Kayak Galaxy Note 10 Plus yang waktu itu baru di launching di Amerika, terus besoknya udah bisa di pre-order. Belum lagi soal jumlah karyawannya yang entah berapa banyak. Yang kayak gitu-gitu sih yang nggak bisa saya lewatin dan kasih nilai tambah banget. Sayangnya info soal pabrik Samsung di Indonesia dikit banget. Kalau boleh bikin video di sana pasti menarik banget sih. Demikian 10 alasan kenapa Samsung itu merek yang lebih baik dari merek HP lain. Ada yang Anda nggak setuju, atau setuju banget, atau mau nambahin, komen aja di bawah. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Bakal diminta ngebahas brand apa nih?